Sobat Wanska, kembali lagi bersama kami di podcast Suara Wanska episode ke-28. Bersama aku Brian dan rekan aku Cia. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat asik dan benar-benar memiliki motivasi untuk kita biar terinspirasi juga dari kakaknya. Dan mari kita sambut, ini dia Duta Teknologi. Halo kakak. Halo. Halo, Kak. Bagaimana kabarnya kak? Kabar saya baik. Oke, bisa kak perkenalkan diri terlebih dahulu biar semuanya bisa mengetahui tentang kakak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Made Yuda Andika, SPD MPD, panggilannya boleh Dewa Yuda. Dan saya merupakan Duta Teknologi Kemendikdasmen tahun 2023. Oh gitu, oke. Berani ingin tanya nih kak, boleh kakak ceritakan sedikit perjalanan karir kakak selama ini sebelum menjadi Duta Teknologi ini? Oke. Kalau berbicara perjalanan karir ya, itu saya mulai ikut kegiatan pembatik namanya. Itu dimulai tahun 2018 kalau tidak salah waktu itu. Di mana kegiatan pembatik ini berlangsung setiap tahun. Ya, jadi kita mulai dari level 1, seleksinya dulu level 1 itu mulai dari literasi, kita belajar terkait dengan konsep-konsep teknologi sampai pada akhirnya berkolaborasi. Itu ada di level 4. Jadi level 4 itu kita dipilih ada 30 orang untuk tiap masing-masing provinsi, dan nantinya dari ke-30 itu akan dipilih 5 besar. Oh gitu. Yang nantinya satu terbaik itu akan menjadi Duta Teknologi di tahun itu. Oh gitu. Duta Teknologi ini mungkin apakah hampir sama dengan Jigik Bagus kita apa enggak? Kalau secara konsep sih mirip ya. Iya. Jadi ketika seorang guru ikut menjadi seorang Duta Teknologi dan terpilih, maka guru tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab juga. Iya. Yaitu bagaimana kami Duta Teknologi bisa membagikan terkait dengan pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran minimal ke lingkungan di sekitar dalam Provinsi Bali, seperti itu. Jadi mungkin kakak kenapa sih bisa terinspirasi atau memiliki pemikiran untuk mengikuti atau mencalonkan diri menjadi Duta Teknologi ini? Oke, kalau kita bercerita terkait dengan latar belakangnya dulu ya. Jadi ketika saya masih zaman kuliah itu saya sangat suka dengan teknologi. Khususnya game. Ya. Nah kemudian ketika saya menjadi guru, saya berpikiran bagaimana agar teknologi ini bisa juga kita tuangkan dalam pembelajaran. Nah dari sanalah saya belajar untuk mengikuti kegiatan pembatik, karena di level 1 itu kita masih belajar dulu, literasi dulu. Setelah itu bertahap, akhirnya kita berkreasi, kemudian yang terakhir kita berkolaborasi untuk sharing. Sehingga apa yang sudah kami buat sebagai seorang peserta pembatik itu bisa kami bagikan juga sebelum nantinya kami bertugas sebagai seorang Duta Teknologi. Mungkin kakak nih, kata kakak tadi kan mungkin yang mencari 5 besar. 5 besar itu langsung menjadi Duta Teknologi apa memilih 3 saja? Oke. Jadi ketika 30 besar awalnya level 4 itu dipilih 5 besar. Ya. Nah nanti 5 besar itu akan masuk ke seleksi praktik dan wawancara, di mana yang mewawancara itu dari BLPT Kemendikdasmen, di mana saat itu Kemendikbudristek ya namanya ya, dan juga bekerja sama dengan pihak dinas terkait yang saat itu adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Nah dari sana dipilih satu saja, dari 5 besar dipilih satu yang menjadi Duta Teknologi. Jadi tiap tahun ada satu Duta Teknologi di provinsi masing-masing. Jadi kira-kira ini Duta Teknologi ada batas umurnya nggak sih kak, minimal sampai maksimal umur? Seingat saya ada batas umurnya ya, cuman waktu itu karena kami masih punya masa waktu kerja yang cukup panjang gitu ya, jadi kami masih bisa ikut. Saya dari 2018 sampai ikut di terakhir di 2023 terpilih, itu tiap tahun saya ikut. Saya rasa batasnya sampai sebelum pensiun sih, ada rentang waktunya gitu. Gitu. Jadi kan kakak bilang juga mengulik tentang guru-guru yang harus memahami juga teknologi sekarang. Dimana sekarang tuh teknologi udah benar-benar maju kan kak. Dan kayak banyak juga murid-murid sekarang, anak-anak sekarang, contohnya saya juga dan teman saya Cia, tetap menggunakan teknologi tapi mungkin bisa dinyatakan untuk tidak bijak dalam menggunakan teknologi, seperti lebih manja menggunakan Gemini AI, ChatGPT atau mungkin yang lainnya itu. Jadi menurut Brian juga itu memang nggak bagus, tapi juga Brian menggunakannya gitu kak. Gimana sih tips untuk adik-adik kita atau teman-teman kita di luar sana biar bisa menggunakan teknologi dengan bijak?
Nah, kalau kita berbicara teknologi sebenarnya fungsinya kan memang membantu ya. Iya. Jadi wajarlah ketika kita memanfaatkan teknologi khususnya AI, kita merasa dimanja nih. Iya, Karena betul banget. tujuannya memang membantu kita. Itu sah-sah saja. Dan itu juga kami selaku guru juga melakukan hal sama. Kami dibantu oleh AI untuk merancang pembelajaran seperti apa, tapi tetap kami sebagai pengguna itu memiliki kontrol juga. Ya, salah satunya adalah etika dalam penggunaan teknologi. Atau yang sekarang lagi marak ini kan AI ya. Iya. Kalau kita lihat perkembangan AI saat ini cukup pesat ya. Ada bisa membuat teks awalnya, kemudian sampai terakhir membuat video. Nah, saran saya ketika kita menggunakan atau memanfaatkan AI, kita harus lebih bijak lagi, khususnya dalam mengunggah hal-hal yang berbau privasi. Privasi ya. Ya, jadi jangan sampai kita mengunggah foto pribadi kita Iya. atau data-data pribadi kita, karena AI itu kan belajar dari apa yang kita berikan. Prompt yang kita masukkan dia belajar. Semakin banyak data pribadi yang kita masukkan itu tentu berbahaya bagi kita. Dan tentu saja jangan sampai teknologi yang kita manfaatkan itu menyinggung sara dan pornografi. Nah, itu yang kita hindari. Sehingga sesuai dengan tujuannya itu untuk membantu dalam pembelajaran itu sah-sah saja. Betul banget. Jadi mungkin kakak bisa kasih tahu juga nih untuk para guru di luar sana yang dinyatakan atau bisa dibilang harus lebih bijak juga kan menggunakan teknologi daripada muridnya mungkin, karena kalau guru nggak bijak juga mungkin lebih bijak atau lebih pintar muridnya daripada gurunya kan. Mungkin kompetensi apa yang perlu dipahami atau dimiliki oleh guru-guru di luar sana? Oke. Jadi kalau kita melihat peran guru ya saat ini ya, kalau dulu guru itu berperan sebagai pemberi informasi secara langsung. Kalau sekarang guru itu berperan sebagai fasilitator, di mana guru memiliki peran dalam mendampingi anak-anak. Nah, tentu saja sebelum guru siap untuk mendampingi anak-anak, tentu guru juga harus memiliki kompetensi itu kan. Betul. Nah, dari sanalah kita sebagai guru yang tentunya lebih dewasa lagi diharapkan juga memperhatikan etika-etika tersebut. Sehingga nantinya ketika kita menggunakan kita bisa lebih bijak, ketika kita mendampingi anak-anak kita juga bisa menularkan hal-hal yang positif kepada anak-anak dalam penggunaan teknologi itu. Oke. Jadi kakak terus tahun ini kan kakak tahun 2023 ya duta teknologi. 2023. Untuk tahun 2024, 2025 apakah sudah mencari dutanya, duta teknologinya? 2024 sudah ada. Sudah ada. Guru SMK juga SMK. dari Denpasar. Untuk 2025 kemarin ketika saya berkunjung ke instansi yang menjadi menjadi rumah kami di Pusdatin khususnya BLPT, kami sempat nanya nih, 2025 gimana nih prosesnya, karena kalau kita melihat sekarang ini kan ada yang namanya efisiensi anggaran ya, di mana anggaran dipangkas sedemikian banyaknya sehingga kalau kami lihat arah-arah untuk ke Duta Teknologi 2025 belum terlihat sih untuk itu. Jadi sementara masih mengoptimalkan Duta 2017 sampai 2024 yang jumlahnya ada 9 orang. Ya, ada 9 orang. Nah, cuman ya 9 orang itu tidak cukup bagi kami. Sehingga perlu ada kader-kader di masing-masing sekolah nih yang nantinya bisa berbagi juga dalam komunitas belajar atau kombel yang ada di sekolah masing-masing untuk perpanjangan tangan kami. Kebetulan kakak dari sekolah mana nih? Jadi guru di sekolah mana? Kalau saya tugasnya di SMA Negeri 4 Denpasar. Oh, SMA ya? SMA. Oke. Jadi kakak itu menurut kakak susah nggak sih menjalankan tugas atau menjabat sebagai duta teknologi ini? Oke, kalau kita berbicara susah ya, jadi jujur saya jadi jarang di sekolah nih gitu. Nah, syukurnya sekarang ini kan sudah selesai sumatif ya. Jadi untuk mengajar saya tidak terlalu banyak meninggalkan kelas karena memang kegiatan kami sangat banyak. Jadi 2 minggu lalu kami ada kegiatan, ada kegiatan di kementerian juga, direktur SMA. Kemudian minggu depannya sudah harus mendampingi teman-teman yang ada di seluruh Bali. Kami dibagi tugas di tiap kabupaten kota bersama BPMP Provinsi Bali. Kemudian besoknya lagi saya sudah harus berangkat lagi untuk mengikuti BIMTEK terkait dengan rumah pendidikan, aplikasi yang dibuat oleh kementerian, khususnya kami bahas tentang ruang murid. Betul banget. Oke, Cia mau nanya nih Kak,
Suka duka kakak itu setelah menjadi duta teknologi itu apa aja sih kak? Suka duka. Ya. Iya. Kalau kita berbicara suka duka, semua hal pasti ada suka dukanya. Iya, Iya, benar pasti. banget. Cuman saya lebih melihat ke sukanya aja gitu. Oh, gitu. Oke. Kenapa? Kalau kita berbicara duka itu sudah dibalas dengan suka yang lebih banyak lagi. Contohnya sekarang, ini kan saya harus berangkat dari sekolah saya di Denpasar ke Gianyar ya. Nah, kalau kita melihat perjalanannya kan cukup lama ya, perjalanan cukup panjang dan melelahkan. Tapi ketika saya bertemu dengan guru-guru yang punya semangat yang luar biasa, bahkan saya bertemu dengan guru yang usianya jauh di atas saya, pengalaman jauh lebih banyak daripada saya, mereka tetap bersemangat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Di sanalah kebahagiaan kami ketika kegiatan berbagi seperti ini. Mungkin kakak juga bisa kasih tips dari kesibukan kakak ini. Pasti ada yang namanya cara membagi waktu atau mengatur waktu. Itu gak mungkin menurut Brian semua orang gak semudah itu untuk membagi waktu kak. Apalagi jadwal yang padat, kesibukan kita yang sangat banyak juga. Mungkin kakak bisa kasih tipsnya ke teman-teman semuanya. Oke, kalau tips disiplin waktu itu penting. Jadi kita harus tahu dulu nih kegiatan kita selama sebulan apa saja. Jadi kita bisa plot-plotkan waktunya. Karena di sini juga duta teknologi ada 9 orang, kami juga berkolaborasi. Jadi ketika kami tidak bisa, yang lain bisa backup. Jadi pengaturan jadwal, kemudian kolaborasi dengan teman-teman baik itu duta teknologi yang lain ataupun dengan guru-guru yang di sekolah juga, itu sangat penting bagi kami agar kegiatan atau tugas yang kami laksanakan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana kita di awal. Iya. Gitu ya. Mungkin kriteria untuk menjadi duta teknologi bagi guru-guru di luar sana yang terinspirasi dari kakak dan ingin menjadi duta teknologi juga di generasi selanjutnya atau kader-kader yang kakak inginkan gitu. Oke. Kriterianya harus besar. Besar keinginannya untuk belajar, berkolaborasi dan juga berbagi. Jadi dengan keinginan yang besar maka kita bisa melawan semua tantangan yang ada. Dari sanalah kekuatan kita untuk menjadi seorang duta teknologi akan muncul nih, memberikan semangat untuk kita semua. Ya betul. Sungguh termotivasi banget ya Cia ya Iya, bener kita. banget. Dan ini benar-benar memberikan kita pesan-pesan moral juga banyak. Dan terima kasih ya kak udah meluangkan waktunya untuk buat bincang-bincang singkat dengan kita. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye. Dadah.